Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Putra Dinda dari kelas 12-6, kelompok 3, SMK Multimedia Mandiri. Di sini saya sebagai moderator akan membawakan materi yang berjudul Basic Device Configuration. Dan akan saya perkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Geni Fitriani, Faras Ayu, Muhammad Akmal, Muhammad Ryan. Dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router dan switch. Menggunakan Cisco juga akan mengkonfigurasi alamat IPv6 pada perangkat, jaringan, dan host. Kemudian kita akan memverifikasi konfigurasi addressing table. Terdapat tabel yang masih kosong dan ini akan kita isi nanti. Objectivity yang pertama, lengkapi dokumentasi jaringan. Yang kedua, lakukan konfigurasi perangkat dasar pada router dan switch. Yang ketiga, verifikasi konektivitas dan atasi masalah apapun. Dalam skenario, manajer jaringan Anda terkesan dengan kinerja Anda dalam pekerjaan Anda sebagai teknisi LAN. Dia ingin Anda menunjukkan kemampuan Anda untuk mengkonfigurasi router yang menghubungkan dua LAN. Tugas Anda termasuk mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router dan switch. Menggunakan Cisco IOS, Anda juga akan mengkonfigurasi dalam IPv6 pada perangkat jaringan dan host. Note: InfoJava LAN 1 tidak akan dapat dijangkau melalui IPv6. Requirement 1. Berikan informasi yang hilang di tabel penyelamatan. 2. Beri nama router dan switch kedua. Anda tidak akan dapat mengakses switch. Ketiga, gunakan Cisco sebagai kata sandi exit pengguna untuk semua LIN. Keempat, gunakan kelas sebagai kata sandi istimewa yang dienkripsi. Kelima, konfigurasikan banner yang sesuai. Keenam, mengkonfigurasikan penyelamatan IPv4 dan IPv6 untuk switch sesuai dengan tabel penyelamatan. Ketujuh, konfigurasikan pengalaman IPv4 dan IPv6 untuk switch sesuai dengan. Perkenalkan, nama saya Faras Ayu. Saya akan membawakan materi pertama dan kedua. Yang pertama, kita akan mengisi default gateway IP F6 dan link lokal di semua klien. Yang kedua, kita akan memberikan nama router dan switch. Caranya, klik router, pergi ke CLI, lalu ketik enable, enter, lalu configure terminal, enter, lalu ketik hostname floor 14. Selanjutnya kita switch, pergi ke CLI, lalu ketik enable, enter, lalu configure terminal, enter, lalu ketik hostname RAM 146. Selanjutnya materi ketiga dan keempat akan saya bawakan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Geni Fitriani. Materi ketiga, kita akan menggunakan Cisco untuk password akses semua baris. Caranya, kita pergi ke router, lalu ketik line console 0, enter, lalu kita ketikkan password Cisco, enter, lalu ketik login. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita harus menaruh password di FTY. Ketik line FTY spasi 0 spasi 15. Setelah itu enter, lalu ketik password Cisco, enter, lalu exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan switch-nya. Klik CLI, lalu masuk ke line console 0, enter, ketik password Cisco, lalu enter, lalu ketik login. Lalu kita lakukan juga untuk yang line FTY dari 0 sampai 4. Enter, ketik password Cisco, lalu exit. Yang keempat, kita gunakan class sebagai sandi SS untuk enkripsi. Caranya, di sini kita ketikkan enable secret class, lakukan hal yang sama ke switch, masuk ke configure terminal, lalu enable secret class. Sudah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ryan.
Selanjutnya saya akan membawakan materi 5 dan 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan. Selanjutnya yang kelima, kita akan mengenkripsi all plain text password. Maksudnya agar nanti ketika kita mengetikkan passwordnya di layar tidak akan tampil, akan terenkripsi. Caranya masih di menu configure. Di router ini kita ketikkan service password encryption, enter. Lakukan hal yang sama untuk switch-nya juga. Selanjutnya yang keenam, kita akan memberikan banner. Fungsinya banner ini biasanya untuk memberikan warning. Jadi kalau dia memaksa untuk masuk, nanti akan ada bannernya. Caranya masih di configure terminal. Lalu kita ketik banner mode. Unauthorized access to this device is prohibited. Atau kalau ingin isi yang lain juga nggak apa-apa, lakukan hal yang sama ke router. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Akmal. Materi selanjutnya akan saya bawakan materi 789. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hakim. Selanjutnya materi ke-7 dan 8 kita akan melakukan konfigurasi IPv4 dan IPv6. Caranya kita pergi ke router, masuk ke interface-nya yang mau kita config. Ketik interface gigabit Ethernet 0/0, enter. Lalu kita ketik IP address 128.107.20.1 spasi 255.255.255.255.0, lalu enter. Lalu ketik no sh biar settingannya available. Setelah sudah kita lanjut untuk IPv6, ketik IPv6 address 2001.2 D8A DB8.2A.2.2 1/64, enter. Lalu masukkan juga link lokalnya, IPv6 address 2001.2 DB8.2A.2.2 1/64, enter. Lalu masukkan juga link lokalnya, ketik IPv6 address FE80.2.21 link spasi lokal, enter. Lalu exit. Lalu kita masuk yang ke G0/1. Caranya sama kayak tadi, ketik interface klik 0/1, enter. Lalu IP address 128.107.30.1 spasi 255.255.255.0, enter. Lalu ketik no sh. Setelah sudah masukkan IPv6-nya, setelah sudah kita konfigurasi VLAN-nya, caranya sama, kita masukkan ke interface VLAN-nya. Ketik in VLAN 1, lalu masukkan IP address. Selanjutnya yang ke-10, kita akan mendeskripsikan jalur-jalurnya. Caranya kita pergi ke router, klik CLI, kita ketik pencet. Materi selanjutnya saya akan bawakan. Selanjutnya yang ke-11, kita akan melakukan save configuration dari router dulu. Caranya kita harus membalik ke awal dulu, pencet aja Ctrl Z, lalu ketik perintah copy routing config standup configurator, sudah selesai. Selanjutnya yang ke-12, kita akan memverifikasi apakah sudah bisa saling melakukan ping. Ketika di tes IPv6, kita bisa, caranya kita pergi ke router, klik conf terminal, lalu ketik IPv6 uniset routing, enter. Sekian materi yang telah saya jelaskan. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.